Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan coba melakukan pengujian atau pengetesan terkait tugas kedua Maple KPJ ya. Untuk tugas pertamanya adalah konfigurasi dasar router mikrotik dan konfigurasi VLAN server di switch. Tugas keduanya yaitu hardening sistem router mikrotik ya. Jadi cara pengecekannya untuk yang tugas kedua, pastikan tugas pertama sudah selesai. Ya, di tugas pertama itu memastikan bahwasanya routernya sudah dikonfigurasi dasar, kayak routernya harus bisa connect internet, routernya sudah dikasih nama, romonya sudah diaktifkan, sudah membuat user, sudah setting internet gateway, sudah setting VLAN itu. Kalau yang tugas tugas kedua itu fokusnya di hardening system. Berarti kita mencoba mengamankan router kita sesuai dengan permintaan soal. Di permintaan soal itu ada 5 hal yang perlu kita setting. Nanti indikatornya minimal byte dan paketnya bergerak gitu ya. Minimal itulah ya. Kita cek di sini. Saya masuk ke router saya ini. Username-nya, ini password-nya, terus saya klik connect to Roamon. Pastikan router Anda muncul di sini. Berarti namanya harus pakai huruf kapital ya. R min Emilia, R min Vio. Kalau seperti ini minta tolong diganti. MT Zahri minta tolong diganti. Ya, yang benar yang ini. R VLAN server ini. Contoh punyanya Mas Ali. Ini diklik, username-nya admin, password-nya 1. Ini kita sudah kesepakatan ini. Nanti kalau beneran ya jangan ini. Di tempat kerja jangan itulah. Ini buat latihan. Klik connect. Pastikan terbuka seperti ini ya. Saya tutup dulu yang ini, saya cek pertama di interface, pastikan ada komennya sama labelnya. Ini label, ini komen ya. Ini sudah benar, saya tutup dulu. Terus berikutnya IP masuk ke addresses, alamatnya. Yang ada IP-nya itu hanya Ether 1, itu pun dynamic otomatis gara-gara DHCP client. Terus yang ada IP-nya hanya VLAN. Untuk Ether 2 dan Ether 3 nggak usah dikasih IP. Ini benar, sesuai dengan permintaan soal. Saya tutup. Berikutnya DHCP client agar router kita dapat internet gitu ya. Kalau pingin kliennya yang connect internet, maka harus disetting internet gateway. Kalau pingin routernya connect internet, maka kalau di soal ini harus disetting DHCP client gitu. Meskipun nggak pakai DHCP client bisa ya. Kalau di sini kita asumsinya menggunakan ini DHCP client lah gitu ya. Ini udah benar, dia ada di rak nomor 14. Terus kita cek di DHCP server. DHCP server sesuai dengan permintaan soal itu hanya ada 2, VLAN 10 sama 20. Ini udah benar, ini VLAN 10, VLAN 20. Ya, ini namanya sesuai dengan yang ada di interface tadi. Berhubung ini 1, maaf. Ini 1, ini 2, VLAN 1, VLAN 2, maka ini ngikutin ya. Itu. Seperti ini ya, ini benar. Terus ini 10, 20 benar. Ini harus ada isinya, 10 benar. Ya, terus kita cek lagi di IP DNS. Pastikan ini di checklist gini, bukan yang ini yang di checklist, tapi yang ini ya. Terus pastikan di sini dynamic servernya ada isinya seperti ini ya. Tapi tiap PC, tiap rak beda-beda ya. Itu seperti inilah. Klik apply, oke. Klik IP, DNS sudah, DHCP server sudah, firewall. Yang NAT ini sudah benar. Ini benar, ini sudah benar ya, Mas Quirit. Oke, dikasih ini komentar hasilnya ya, internet gateway ya. Terus yang lain ya, ini contoh, ini belum sempurna ya, dikasih komentar nanti ya. Terus yang ini rule-nya, nanti rule-nya saya coba satu-satu dulu. Sebelum itu saya coba cek di sistem user. Kita kecilin dulu pakai control minus. Nah gini, saya kecilin dikit supaya sistem menu ini kelihatan user ini. User udah buat user Ali full. Terus romonya udah bisa, ini buktinya udah bisa terakses. Terus udah sih, cuman itu aja kalau yang routernya ya. Kalau yang switch-nya saya anggap benar, soalnya di sini dapat IP nih 10 ya. Nah sekarang untuk percobaan ini ya, posisikan Anda sebagai ini. Contoh, saya kan mau ngecek ini, berarti yang tugas satunya beres Mas Ali, men. Udah benar ya. Terus yang tugas kedua, hardening system, untuk mengamankan sistem
dalam hal ini perangkat router kita Mikrotik. Soalnya minta 5. Kita coba tes yang pertama. Buat firewall untuk blok VLAN 20, akses ke VLAN 10 ya, supaya adil, maka ini saya reset dulu. Bukan routernya di reset. Ini loh, byte-nya ini loh, ya. Paketnya ini saya reset supaya 0. Klik reset all counter. Nah, maka di sini 0 semua. Nah, sekarang saya mau uji coba. Uji cobanya itu tadi. Sekarang minta tolong PC Anda posisikan di VLAN 20. Terus teman Anda, PC teman Anda, sebelah Anda, pinjem bentar kabelnya, tancepin ke VLAN 10. Silakan. Sekarang kita cek, kalau misalkan kabelnya PC tetangganya sudah ditancepin ke VLAN 10, seharusnya kalau di PC-nya temannya tadi IP-nya dibuat otomatis, seharusnya komputer itu dapat IP otomatis. Komputer itu dapat IP 192.168.10 titik sekian gitulah. Kita lihat IP DHCP server, tak besarin dulu, Ctrl plus. Nah, ini dapat nih. Tapi saya nggak tahu yang mana nih ya. Yang mana lah. Ini PC sampean ya Mas ya. Nah, ini PC-nya Mas Ali, ini PC temennya nih. Saya nggak tahu yang mana. Dapat IP berapa di sini Mas? Lihat, dapat IP berapa yang mana? Belakangnya 253 apa 254? Oke. Ternyata PC temennya itu belakangnya 253 ini. Ya. Sekarang kita cek melalui komen prompt, Pak. Melalui sini. Nah, wajib melalui klien, ketemu klien ini ya Paknya ya. Saya stop dulu CLS. Ya. Ping. Kita lihat dulu lah IP-nya ya, maaf. IP config. IP-nya, oh maaf, bukan dari sini ya, nggak bisa ya. Berarti ngeceknya dari komen prompt-nya ini. Berarti Aldo berapa komputernya? Dapatnya 10 ya? Oh 20 sampai. Ini 10, ini 20 ya? Oke. Termasuk 10 ke 20 nggak bisa, 20 ke 10 nggak bisa, 10 ke 20 nggak bisa ini. Ya. Ya, kita coba sekarang. Ngeceknya di sini. Nah, yang ini. Ya. Coba Mas, ping. Nol ini harus ada pergerakan. Gerakan ini ya. Replay nggak situ, Pak? RTO, itu benar. RTO, udah benar ya. Wis, beres. Izinkan VLAN 30, akses ke VLAN 10. Berarti posisinya sekarang PC Anda pindah ke VLAN 30. Pindah, pastikan PC Anda sudah dikasih IP manual. Soalnya ini kan nggak ada DHCP servernya. Kasih IP manual. Ini sekarang posisinya komputer Anda wajib ada di VLAN 30. Ya, tetap nyobanya yang ping aja. 30 ke 10 diizinkan ya. Diizinkan, nanti rule-nya pakai yang ini. Nah, ini kan masih 0 ya. Masih 0. Anda lihat di sini izinkan 30 akses ke 10. Caranya dari 10 ngeping ke situ. Berapa IP-nya yang di situ? 30.34. Ya, Mas, coba. Wajib replay. Nah, di sini harus paketnya harus nambah. Nah, ini udah beres kan? Nah, ini benar, beres. Coba yang ini C, buat firewall untuk mengamankan brute login. Berarti ini nyobanya bisa melalui VLAN manapun. Ini kan untuk deteksi siapa yang mencoba akses SSH atau Winbox lebih dari 3 kali kan gitu ya. Dengan cara yang salah ya, mungkin passwordnya, mungkin username-nya gitu Pak. Sekarang posisinya ada di VLAN 30 ya Mas ya. Ya Mas Ali ya, ada di VLAN 30. Sekarang coba Anda akses sama remote lah. Sama remote pakai SSH. Kita lihat lah, salah satu aja lah. SSH ya. Lo yang ini ya. Ini punya Ali ya. Berarti ini kan SSH ya, berarti nyobanya SSH aja ya. Nggak pakai. Kalau yang ini Mas, Bruce login itu nyobanya SSH aja ya. Soalnya kan tutorial saya kan hanya SSH ya. Nggak usah Winbox ya. Berarti Mas Ali coba buka putih sampai akses router Anda. Berarti dimasukkan IP-nya, gateway-nya. Berarti 30.1 ya. 30.1 sampai remote pakai putih. Bagi buka putih, ketik IP-nya 192.168.30.1. Portnya tetap 22. SSH ya, enter.
Passwordnya jangan dibuat benar, dibuat salah passwordnya ya. Ini kan IP sampean. Coba lagi, remote lagi. Anda remote lagi, pakai putih lagi, tutup, buka lagi. Wah, ini harus ada angkanya ini. Oke, ini sudah berhasil, ini sudah jalan semua 1, 2, 3, 4. Berarti ini saya indikatornya saya nggak usah datang ke komputer Anda, saya percaya yang penting ininya jalan. Ya. Terus jangan sampai tipu, ya, seperti itu. Ini saya sendiri harus teliti ya. Berarti kalau ada siswa yang Pak, saya nggak bisa Pak, maka ya saya nggak boleh ya. Ingat saya nggak boleh langsung justice rusak mungkin kabelnya atau ya mungkin saya nggak bisa bilang pasti mungkin ini gitu. Ya ini udah beres. Ini nggak bisa remote. Sekarang saya lanjutkan lagi. Berarti A, B, C sudah ya Mas ya. Nah, sekarang yang D logging. Berarti logging di sini itu aslinya luas sih kalau kita lihat di internet itu. Berarti log itu kan catatan, rekam jejak lah. Berarti kalau di sini itu kita tulisannya kan gini, logging aktivitas penting. Berarti yang di sini yang deteksi itu ada 2. Siapa yang akses Winbox, siapa yang akses router mikrotik pakai Winbox, atau ya siapa yang meremote pakai SSH gitu. Bukan atau ya, sorry, dan gitu ya. Kita lihat dulu skripnya. Skripnya kalau di sini, maaf, ini saya punya siapa ini? Punya IKEA, tutup. Kalau saya lihat di sini, loggingnya mana Pak? Belum ya? Belum Mas. Loggingnya, tinggal loggingnya. Loggingnya. Amankan akses router. Itu kita pakai. Nah ini. Sekarang kita coba yang E. Yang D-nya sudah. Belum ya. Yang E sekarang. Kita coba yang E dulu lah. Atau benerin dulu lah diurut. Ya, yang D-nya. Sekali lagi. Pastikan urutannya benar ya. Urutannya seperti ini. Kalau urutannya salah, nanti hasilnya juga nggak sesuai. Salah. Gitu ya. Urutannya seperti ini. Kolom-kolom di sini, perhatikan. Kolom-kolom yang di sini itu bisa Anda hidden. Bisa nggak ditampilkan ya. Caranya contoh. Ini kan ada in interface, out interface ya. Ini bisa di hidden ya. Caranya gini, ini ada tanda segitiga ke bawah ini ya. Ini diklik, di sini ada show kolom. Anda bisa ngatur, kalau ada tanda checklistnya berarti tampil. Kalau Anda hilangkan checklistnya, berarti nggak tampil. Contoh yang saya hilangkan yang mana ya? Ini kan dipakai nih, yang dipakai SRC kan? Ini nggak dipakai, tak hilangkan. Ini huruf abjad kok. Berarti hurufnya itu urut sama abjad. Ini I, J, K, L, O, P, O. Ini apa ini? S ya. S yang di bawah. O, P, Q, R, S. S, source port. Ini arahkan ke atas, Pak. Ini dihilangkan. Klik. Kok masih ada, Pak? Belum saya oke. Sebentar sih. Ini ya. INT, INT, I. INT apa ini? Interface ya. Ini ya. Ini sama out. Sama inilah sekalian lah. Out. Out ya. Oke. Nah, hilang gini, Pak. Terserah Anda tampilkan kolom sesuai dengan kebutuhan, ya. Oke, sekarang saya nyoba yang ini. Itu yang apa ini? Mencatat logging aktivitas penting, ya. Di sini keterangannya, kalau logging itu actionnya bukan asep, Pak. Log. Ya, benerin dulu, Pak. Sekarang saya mau nyoba yang D. Di sini Mas Ali sudah membuat loggingnya SSH sama Winbox ya. Kalau di sini di sini apaan, Pak? Loggingnya apaan? Loggingnya itu ada 2. SSH sama itu. Berarti nanti loggingnya itu Anda rubah supaya nanti hasilnya seperti ini, Pak. Mana tadi? Maaf. Ah, ini ya. Ini Anda lihat di video saya sudah ada kok. Berarti di video saya ini mana ya? Mencatat logging ini nih. Ini diklik ya, terus Anda masuk deskripsi. Bentar. Maaf. Sini saya tambahkan ya. Kalau di sini, Pak, kalau di sini apa namanya ini? Logging ya, logging, Pak. Logging. Kalau di ChatGPT
dia ngajarinnya, nah ini. Bukan atas ya, atas aja Pak. Atas sebentar ya. Logging Pak. Nah ini nih. Tutup. Kalau di ChatGPT dia ngajarinnya, dia ngecek yang pertama ini. VLAN 20 mencoba mengakses VLAN 10. Kan sesuai dengan ini. VLAN 20 mencoba mengakses VLAN 10. Maka scriptnya itu seperti ini. Ini, kalau ini ChatGPT loh ya. Bentar ya. Nanti yang dipakai yang sesuai dengan soal pastinya ya. Ini tak copy dulu mas. Copy. Aduh kok lama. Copy pak. Suwen ya. Ini sudah. Tempelin sini. Tuh, astagfirullahaladzim. Ini copy aja wis manual ya. Ini aja lah. Atau double klik ya. Nah. Mau nggak? Oke mau. Bukan double klik pak, triple klik pak. Nah gini ya. Ini yang logging mencatat ketika VLAN 20 mencoba mengakses VLAN 10. Terus yang berikutnya yang ini, dia akan mencatat IP yang terkena blacklist. IP nggak tahu itu dari VLAN 10, 20, 30 yang mencoba mengakses router Anda, tapi username atau passwordnya keliru, maka tercatat di situ. Duanya mana? Dua. Nah, besok ketika ujian bisa Anda lihat ini tutorial ini, tinggal copy paste gitu aja. Atau Anda manual, Anda turuti aja ini ya. Tapi di sini posisi Anda harus sudah masuk ke IP firewall filter, Pak ya. Ingat-ingat. Kalau Anda nuntuk script ini, maka posisi Anda harus sudah masuk ke IP firewall filter. Berarti di Mikrotik ini posisi Anda nggak boleh di sini, Pak. Harus masuk dulu IP, maaf huruf kecil, IP fire, pakai tab aja Pak, fire tekan tab, filter tekan tab, enter Pak. Baru tadi copy paste Pak di situ Pak, baru bisa. Dan habis ini saya buktikan ya, saya buktikan sebentar tapi ya. Ini duanya ini triple klik, cepat dengan cara cepat. Oh maaf tadi, maaf di sini ya, paste 3 titik. Ini yang ketiga, kalau di AI ini percobaan SSH Winbox dari jaringan ilegal, nggak ada di sini ya. Ini kalau menurut ChatGPT cuman ini. Kalau menurut Cloud AI, loggingnya itu ya ini. Ya, ini tinggal saya coba copy paste. Berarti Anda ketika lihat tutorial ini harus paham ya. Copy paste-nya di sebelah mana ya. Saran saya pakai yang ini aja lah ya. Berarti yang dicek itu siapa yang mencoba remote pakai SSH, siapa yang mencoba mengakses pakai Winbox. Gitu aja. Ini kan input ya. Berarti siapa yang remote router Anda melalui port SSH 22, maka tercatat nanti di lognya. Sama ini. Gitu ya. Ini ada di video ini. Ya, ini judulnya ini Pak. Thumbnailnya ini Pak. Ya, nanti tinggal copy paste ya. Ini lokasinya di sini ya. Ini ada di deskripsi ya. Simpan. Udah, silakan dicoba Mas Ali. Ini Anda masukkan dua ini aja yang nggak usah yang atas, ini aja. Ini Anda masukkan ke itu. Yang lama dihapus yang lama tapi. Berarti yang ini, yang logging ini, dia mencatat kegiatan dua. Yang pertama terkait SSH, siapa yang mencoba remote ke router Anda. Yang kedua, Winbox, siapa yang mencoba akses router Mikrotik menggunakan Winbox. Sudah tercatat di sini. Maaf, mana tadi? Ini ya. Dia udah gerak. Ya. Terus berikutnya yang terakhir ini, amankan akses router SSH Winbox hanya dari VLAN 10 30. Berarti ini nyobanya komputer Anda pindah ke VLAN 20, Pak. Ke VLAN 20. Oke, ini masih 0 ya, masih 0. Sekarang SSH lagi, pastikan IP-nya sudah diganti manual ya. Maaf. Pastikan IP-nya sudah dapat IP 20 ya.
192, 168, 20 maksud saya. Otomatis. Enggak, 20, Pak. Sudah berhasil ya. Berarti amankan akses router SSH ini dari VLAN 10. Ini dia mencoba mengakses dari VLAN 20. Diblokir ya, seperti ini. Dia mencoba remote SSH menggunakan atau dari subnet VLAN 20, nggak bisa. Sama ini, ya nggak bisa. IP-nya teman Anda tadi, kalau kita lihat di sini di DHCP server, lisis itu ini ya Mas ya. Ini IP-nya komputer Anda ini. Nah ini udah jalan semua, Anda lihat di byte paketnya udah jalan ini. Nah berarti nyobanya minimal saya nyobanya seperti ini, dipastikan byte sama paketnya ini sudah jalan ya. Ya, kalau idealnya ya saya harus datang ke situ, nyoba satu-satu, lihat buka comment prompt bisa ngeping apa enggak gitu. Itu idealnya. Tapi kalau kita lihat dari remote sini, ya sementara bisa pakai ini bisa. Gitu. Ya, beres ya. Ini cara pengujiannya ya. Ini pengujian untuk sistem baterai. Terus jangan lupa ya, ini videonya saya upload. Urutan sangat berpengaruh ya. Urutan ini Anda urutannya harus seperti ini. Urutannya harus seperti ini. Ya. Gitu. Locknya ada di depan. Locknya ada di nomor 1 2 ini. Dia nggak ada hubungannya sama ngeblok apa ngizinkan enggak. Dia hanya nyatet aja. Sini. Ini yang baris ke-2 sampai baris ke-5, dia fungsinya dia untuk membatasi ya, dia untuk mengamankan jika ada user yang mencoba login tapi password atau username-nya salah. Kalau lebih dari 2 kali, maka dia di drop. Dia nggak bisa login lagi. Maaf, dia nggak bisa remote lagi gitu ya. Kalau yang ini mengizinkan ya. Ini gampang ya. Kalau yang ini tadi ngeblok ya. Dia ngeblok VLAN 20 nggak bisa ke VLAN 10. Gitu. Seperti ini. Ini mengizinkan. Kalau yang ini untuk membatasi agar yang bisa ngeremote sama yang bisa buka Winbox itu hanya VLAN 10 dan 30. VLAN 20 nggak bisa. VLAN 20 itu yang arahnya ke siswa. Ini demikian mana? Ini berarti kalau kita lihat di sini, ini ada 14 item. Nolnya dihitung ya, ini kan 0. Anda lihat di bawah ini 14 rule. Berarti ada 14 rule besok. Kalau Anda waktunya ujian, kalau Anda milih paket 1, maka Anda harus paham. Paham ada 14 rule. Ini yang benar ya. Ada 14 rule. Kalau di soal memang ada 5. Ya, cuma firewall-nya itu ada 14. Minimal ini ya. Kalau Anda tambahin lagi monggo. Tapi ini minimal inilah. Minimal ini. Ya, terus ini jalan. Nah, ini jalan. Gitu ya. Ini beres. Ini tugas kedua ya, beres.